Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola di channel AA Guru Idola. Hari ini kita akan belajar tentang tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Di dalam penulisan karya ilmiah ada tahap-tahap yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin meneliti atau melakukan penulisan secara ilmiah. Secara garis besar ada 3 tahap ya dalam penulisan karya ilmiah itu. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga adalah tahap penyuntingan. Di dalam tahap persiapan, penulis itu harus yang pertama menemukan masalah yang ingin diteliti atau dilakukan penulisan. Menemukan masalah atau mengajukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini harus didukung oleh latar belakang, kemudian identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah. Barulah ketemu masalahnya. Dalam pemilihan masalah ya, ini biasanya orang menghindari masalah, tapi seorang penulis atau peneliti itu harus malah menghadapi masalah. Dalam pemilihan masalah harus dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, topiknya harus menarik, harus paling menarik perhatian. Kemudian yang kedua, terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang ketiga, memiliki data dan fakta yang objektif. Yang keempat, harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Kemudian yang kelima, harus memiliki sumber acuan atau bahan referensi ya. Jadi kalau kita tidak punya 5 hal ini, susah untuk memulai sebuah penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, di dalam penentuan topik atau judul harus diperhatikan juga, atau masalah ya, harus diperhatikan juga pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah ini. Penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah. Kemudian di dalam penentuan judul karya ilmiah harus dipahamkan atau harus diketahui 5 pertanyaan ya, pertanyaan yang terkenal sekali dengan istilah 4W1H atau 5W1H, yaitu what, apa masalahnya. Kemudian yang kedua, why, mengapa masalah itu diteliti atau mengapa masalah itu harus dilakukan penulisan ilmiah. When, kapan peristiwanya atau kapan masalah itu terjadi. Where, di mana, dan how, bagaimana proses yang akan ditulis itu, masalah itu. Kemudian di dalam tahap yang kedua dari persiapan, setelah tadi menemukan masalah, itu tahap yang kedua adalah mengembangkan kerangka pemikiran berupa kajian teoritis. Jadi kita harus sudah punya minimal bahan untuk melakukan penelitian itu dalam berupa kerangka teori atau kajian teoritis. Kemudian yang ketiga, seorang dalam tahap persiapan itu harus mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian atau pertanyaan dari sebuah penulisan itu. Baru yang keempat adalah metodologinya. Di dalam metodologi ini ada berbagai teknik yang dilakukan. Ada teknik pengambilan data, kemudian teknik analisis data, teknik dan teknik-teknik yang lain. Di dalam penelitian, di dalam pengumpulan data ada pencarian keterangan dari bahan referensi, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, bisa melalui dokumentasi dan lain-lain, tergantung dari jenis datanya yang mau dicari. Kemudian kita setelah tahap persiapan itu kita selesai, dalam bentuk itu semua ditulis dalam bentuk yang namanya
proposal atau proposal atau rencana penulisan atau kerangka penulisan. Tahap kedua dari penulisan karya ilmiah itu adalah penulisan itu sendiri, menulis karya ilmiah. Di dalam menulis karya ilmiah ini kita harus punya bahan-bahan yang mau ditulis. Bahan-bahan itu adalah berupa data dan informasi yang yang sudah kita peroleh di dalam tahap persiapan. Data itu bisa berupa data tertulis maupun data lisan atau suara. Data dapat diperoleh melalui beberapa sumber, bisa dari media dan dari lapangan. Data yang diperoleh dari media misalnya dari buku, dari koran, dari majalah, dari internet atau media lain. Selain itu, data juga dapat diperoleh langsung di lapangan dengan melihat, memotret, kemudian melakukan wawancara, melihat dokumen gitu. Itu data yang dapat diperoleh di lapangan. Atau bisa juga selain tadi observasi atau wawancara, pengamatan, bisa juga dilakukan eksperimen atau percobaan. Misalnya seorang meneliti fisika meneliti biologi, meneliti pertumbuhan tanaman, itu kan langsung dilihat hari per hari, observasi sekaligus eksperimen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan harus data yang relevan dengan karangan yang akan dibuat. Setelah data kita kumpulkan, sebelum ditulis itu kita akan melakukan pengolahan. Di dalam pengolahan itu data dibagi berdasarkan jenis, sifat atau bentuk. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan penganalisisan data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Misal, data yang kuantitatif diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode statistik. Setelah data diolah dan dianalisis, kemudian dapat dilakukan pengonsepan karangan ilmiah sesuai dengan kerangka yang dibuat. Nah, baru ditulis gitu. Kalau datanya berupa data kualitatif, maka bisa dilakukan dengan interpretasi data, kemudian konsepsi data, kemudian kesimpulan dari data-data itu menjadi sebuah tulisan di hasil penelitian atau hasil penulisan atau pembahasan ya. Kemudian tahap keempat adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Setelah semua kita tulis dari awal sampai selesai, ini kita lakukan pemeriksaan dan penyuntingan. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan. Adakah pada kalimat antar kalimat atau antar paragraf itu yang saling bertentangan, tidak saling mendukung atau terputus dan lain-lain, itu harus kita lihat secara berulang-ulang, yang disebut dengan penyuntingan atau editing ya. Dalam tahap ini penjelasan yang tidak diperlukan akan dibuang, harus dibuang. Sedangkan penjelasan baru harus ditambahkan kalau memang itu perlu dilakukan itu. Nah, dalam tahap terakhir dari menyusun karya ilmiah itu adalah penyajian. Dalam penyajian karangan ilmiah ini harus diperhatikan dari sisi bahasa, harus menggunakan bahasa yang baku, yang benar dan tidak terjadi sesuai dengan EYD. Kemudian dari sisi kerapihan itu juga diperlukan, harus diperhatikan dari tata ketiknya, tata tulisnya, kemudian sudut-sudut margin dan lain-lain, itu semua harus diatur dengan baik. Selain itu, di dalam tahap penyuntingan atau ini melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih yang disebut dengan overlapping, menghindari pemakaian bahasa yang tidak efektif, misalnya penulisan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf maupun penerapan kaidah ejaan yang belum benar, itu dibetulkan. Di samping itu juga tadi kerapihan dan kebersihan, kemudian layout, tata letak, unsur-unsur dalam format, misalnya halaman muka, halaman judul, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka dan lain-lain, itu harus dilengkapi.
Kemudian disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki, footnote ya, atau innote atau endnote. Kalau footnote itu di bawah ya, kalau innote itu di dalam karya ilmiah, kemudian kalau endnote itu di akhir. Kemudian daftar pustaka dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan IYD. Kalau sekarang secara internasional penggunaan penulisan karya ilmiah secara internasional itu menggunakan APA atau American Psychological Anthropology apa lah ya, pakai metode APA. Mungkin itu dulu siang ini yang kita bahas. Jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga imunitas, dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.